Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Windy Paradisa Nasution, NIM 180802119 dari partner 3B Praktikum Kimia Anorganik Sintesa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar percobaan stereokimia dari kompleks CO2 halida basa nitrogen siklik untuk diupload pada channel YouTube Partner 3. Baiklah, langsung saja kita ke materi dari judul ini, yaitu stereokimia dari kompleks CO2 halida basa nitrogen siklik. Yang langkah pertama kita harus mengetahui fungsi penambahan reagen yang harus kita pahami. Yang pertama itu COCl2, yang mana COCl2 ini berfungsi sebagai prekursor dan penghasil atom pusat CO. Lalu ada Aqua D sebagai sebagai pelarut. Lalu ada KCNS0,1N sebagai penghasil ligan SCN-. Lalu ada piridin sebagai penghasil ligan PY-. Lalu ada alkohol 96% sebagai reagen pencuci hasil kristal dan sekaligus pengikat air yang ada dalam kristal yang akan kita hasilkan. Lalu ada COPY4SCN2, di mana COPY4 ini adalah hasil kristal dari sintesis kristal kita yang pertama yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan kristal kita yang kedua, yang akan kita gunakan sinar UV dalam mengubah COPY4SCN2 menjadi COPY2SCN2. Baik, di sini saya telah menggambarkan struktur kedua kristal yang kita dapatkan. Namun di sini juga dituliskan untuk reaksi pengubahan COPY4SCN2 menjadi COPY2SCN2, di mana di sini kita menggunakan reagen yang akan mengubah COPY4SCN2 menjadi COPY2CSCN2 dengan menggunakan UV yang kita hasilkan dari cahaya matahari. Lalu di sini ada 4 piridin yang akan disinari oleh UV dan menghasilkan 2 piridin, sehingga tertinggal 2 piridin yang akan terpisah dari kompleks yang kita dapatkan. Baiklah, tidak saya tuliskan lagi. Di sini kita bisa melihat sifat-sifat kristal dan perbedaan-perbedaan kristal yang kita dapatkan. Untuk mengetahuinya, ligan untuk kristal pertama merah jambu, yang kedua ungu. Di leburnya itu berbeda 181 dan 256. Untuk geometri itu ada oktahedral dan square planar. Lalu EN-nya 37 dan 33. Valensi primer ada 2, di sini juga 2. Valensi sekunder ada 6, di sini 4. Hibridisasi D2sp3 dan DsP2. Momen magnetiknya ada akar 3 dan di sini juga akar 3. Lalu sifat kemagnetan keduanya itu paramagnetik, namun CFSE-nya itu berbeda, -1,8 dan -1,14. Selanjutnya untuk materi akan saya jelaskan, yaitu mengenai kestabilan kedua kompleks yang kita dapatkan. Yang mana kedua kompleks ini memiliki ligan bulky, namun untuk kompleks yang ini dia itu memiliki ligan bulky lebih sedikit, sehingga kita bisa menetapkan ia merupakan kompleks yang lebih stabil karena ligan bulky lebih sedikit, sehingga lebih kuat dan sulit untuk diputus ikatannya. Mengapa lebih banyak ligan bulky memiliki efek yang mudah tidak stabil? Karena adanya efek sterik yang akan membuat ikatan ligan atom pusat dan ligan menjadi lemah dan mudah putus. Yang mana efek sterik ini terjadi dalam suatu molekul karena adanya efek crowded di sekitar atom C reaktif. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya mengenai isomer yang dihasilkan dari kedua kristal yang kita dapatkan. Yang pertama itu isomer optis aktif dan isomer geometri dari COPY4SCN2. Jadi ada 2 isomer yang dihasilkan dari COPY4SCN2. Yang pertama itu
isomer meridional dan spesial. Yang selanjutnya yang dimana di sini kita mendapatkan optis aktif. Dan selanjutnya ada cis dan trans untuk geometrinya, yang mana kita dapat NCS itu yang berdekatan dan NCS yang berseberangan dengan NCS satu lagi. Selanjutnya yang kedua itu ada untuk isomer geometri dari COP2SC2. Di sini hanya ada isomer geometri, tidak ada isomer optis aktif. Yang selanjutnya kita melihat ada PY dan SCN yang bersisi dalam sisi yang sama dan ada yang berseberangan. Itu digunakan pada trans. Baik, terima kasih untuk perhatian dalam menonton video yang saya tampilkan. Saya hanya dapat menjelaskan beberapa materi dan tidak terlalu banyak berdasarkan pemahaman saya, dan ada kesalahan atau kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.